Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nadia, NPM 234120026, kelas AKT 23A dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari Sistem Informasi Akuntansi, yaitu Internal Control dan Audit System. Pengertian internal control. Internal control atau pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen serta seluruh personel dalam organisasi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Pengendalian internal tidak hanya sekedar prosedur atau alat, tetapi merupakan bagian dari sistem yang menyatu dalam aktivitas operasional sehari-hari. 3 tujuan utama dari pengendalian internal adalah: pertama, menjamin keandalan pelaporan keuangan, yang berarti bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan harus akurat, lengkap, dan bebas dari kesalahan material. Kedua, memastikan keputusan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, karena perusahaan harus beroperasi sesuai dengan standar etika dan ketentuan hukum untuk menghindari sanksi atau risiko hukum. Dan tiga, mendukung efektivitas serta efisiensi operasional, di mana sistem kontrol yang baik akan membantu perusahaan menjalankan proses bisnisnya secara lancar, struktur, dan terhindar dari pemborosan atau penyimpangan yang bisa merugikan. Dengan demikian, internal control bukan hanya berfungsi sebagai alat pengaman, tetapi juga menjadi sistem pendukung keputusan dan pengendalian manajerial. Tujuan dari internal control tidak hanya terbatas daripada teori semata, tetapi benar-benar memiliki dampak nyata terhadap keberlangsungan dan kinerja organisasi. Tujuan pertama adalah untuk melindungi aset perusahaan seperti kas, persediaan, dan aset tetap, agar tidak disalahgunakan atau hilang akibat kecurangan maupun kelalaian. Misalnya, dengan adanya pengendalian yang baik, pencatatan dan pengawasan kas dapat dilakukan secara akurat dan rutin. Tujuan kedua adalah meningkatkan keandalan laporan keuangan. Hal ini penting karena laporan keuangan merupakan dasar pengambilan keputusan oleh pihak manajemen, investor, dan kreditur. Tanpa laporan yang andal, keputusan yang diambil bisa salah arah. Tujuan ketiga adalah meningkatkan efisiensi operasional dengan prosedur yang terstruktur dan pengawasan yang baik. Kegiatan operasional bisa berjalan tanpa hambatan, menjaminkan kesalahan, dan mempercepat pencapaian target. Dan yang terakhir, internal control bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal perusahaan dan peraturan eksternal seperti perpajakan, ketenagaraan, dan standar akuntansi. Jadi, secara keseluruhan, internal control merupakan alat penting bagi organisasi untuk berjalan dengan aman, efektif, dan sesuai aturan. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana internal control dirancang dan dievaluasi, kita dapat mengacu pada JOSO Frameworks, sebuah kerangka kerja yang banyak digunakan secara internasional. JOSO merupakan 5 komponen utama dalam sistem pengendalian internal. Pertama adalah lingkungan pengendalian, control environment, yaitu pondasi dari semua elemen kontrol. Ini mencakup integrasi nilai etika dan kompetensi karyawan serta gaya kepemimpinan manajemen. Kedua, penilaian risiko atau risk assessment, di mana perusahaan harus mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan dan menganalisis bagaimana risiko tersebut bisa dikendalikan. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian atau control activities, yaitu kebijakan dan prosedur nyata yang digunakan untuk mengurangi risiko. Contohnya seperti otorisasi transaksi, pemisahan tugas, dan pengendalian aset sistem. Komponen keempat adalah informasi dan komunikasi atau information dan communication. Ini mencakup bagaimana informasi penting dikumpulkan di proses dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait agar dapat diambil tindakan yang tepat. Dan terakhir adalah pemantauan atau monitoring, yaitu proses meninjau dan mengevaluasi sistem pengendalian secara berkelanjutan agar tetap relevan dan efektif. Kelima komponen ini harus berjalan secara terpadu untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang andal. Pengertian audit. Audit merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi bukti-bukti objektif yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan suatu entitas.
Proses audit dilakukan oleh auditor yang independen dan profesional dengan mengikuti tahapan seperti perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi, dan pelaporan hasil. Dalam konteks sistem informasi akuntansi, audit juga mencakup penilaian terhadap sistem teknologi informasi, seperti bagaimana data dikumpulkan atau disimpan dan diamankan. Hasil dari audit kemudian disampaikan dalam bentuk laporan audit yang bisa berisi opini audit, temuan masalah, serta rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, audit berperan penting dalam menjaga integritas sistem dan memberikan nilai tambah dalam pengambilan keputusan. Beberapa jenis audit yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan tertentu. Pertama adalah audit keuangan, yang bertujuan untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dapat dipercaya. Kedua adalah audit operasional, yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Ketiga, audit kepatuhan, yang menilai sejauh mana perusahaan mematuhi aturan hukum, peraturan industri, atau kebijakan internal. Terakhir adalah audit sistem informasi, yang bertujuan menilai keamanan, keandalan, dan efektivitas sistem informasi yang digunakan perusahaan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.